Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wal rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermuajahah, bertatap wajah di dalam rangka talabul ilm, mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa barokah, membawa manfaat. Ilmu yang kita petik pada pagi hari ini insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah. Jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf tadi agak telat ya. Karena biasa mendekati Ramadan, jadwal luar biasa full ya. Dari pagi sampai malam. Jadi agak telat sampai kopiah lupa ke bawah nih. Pengalaman pertama kali nih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seharusnya kita mengkaji Sirah Nabawiyah seperti biasa pekan kedua. Setiap Ahad pekan kedua pada subuh kita mengkaji Sirah Nabawiyah, yaitu sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tapi khusus untuk hari ini saya diminta oleh pengurus Masjid Al-Amin untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan Ramadan. Karena insya Allah tinggal beberapa hari lagi tepatnya tanggal 13 April hari Selasa kita sudah insya Allah memasuki puasa pertama di bulan Ramadan. Namun tentu kita menunggu sidang isbat dari Kemenak pada hari Senin ba'da maghrib. Tapi dari sejak tahun 2012 atau 2012 ke bawah yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwa akan tetap sama puasa Ramadannya dan lebarannya hingga 2022. Karena posisi hilal yang pas, yang tepat, sehingga masing-masing organisasi baik pemerintah maupun Muhammadiyah mendapatkan kriteria dari hilal tersebut sampai tahun 2022. Jadi kita dipersatukan sesungguhnya oleh hilal yang cakep ya, jadi ketika hilal dilihatnya jelas, maka masing-masing kriteria yang misalkan 2 derajat, 3 derajat, 1 derajat, dan sekian derajat itu dapat terlihat gitu jamaah sampai tahun 2022. Tentu kita pengennya sih seterusnya, bukan hanya sampai 2022, sampai kiamat pun kita pengennya bareng gitu.
puasanya bareng, lebarannya bareng. Jadi kita dipersatukan bukan karena memang pengen bersatu, tapi karena hilal itu tadi. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya jadi pas beberapa hari lagi mau bulan Ramadan. Ya jadi kita pending dulu untuk berkenaan dengan Sirah Nabawiyah, karena pengurusnya minta untuk saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, judulnya pada pagi hari ini yakni bekal indah untuk Ramadan. Ya, tentu kita pengen setiap bekal itu indah. Bekal kita untuk di dunia juga mesti indah. Untuk kasih makan keluarga, nafkah untuk keluarga juga mesti indah. Caranya yang diinginkan oleh Nabi adalah cara yang bagus, yang indah gitu. Cara mencari nafkah. Bekal untuk akhirat juga mesti yang indah. Dan doa kita juga sesungguhnya indah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang terbaik. Kemudian untuk bulan Ramadan juga kita mesti bekal yang indah. Agar ketika bulan Ramadan masuk, kita sudah punya bekal yang baik, yang indah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini penting untuk kita sampaikan. Karena bulan Ramadan yang kita akan lalui ini, dari tahun yang kemarin sampai sekarang, nggak tahu sampai kapan, kita berbarengan dengan fitnah besar, yakni fitnah corona. Ya, kita semoga dengan berbarengan fitnah tersebut, kita semua sanggup untuk melewatinya, karena fitnah-fitnah yang ada adalah ujian dari Allah Ta'ala. Seberapa besar keimanan kita kepada Allah? Apakah keimanan kita jujur atau keimanan kita hanya sekedar di lipstik, di lidah? Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah Ta'ala, saya akan mulai dari pertanyaan terlebih dahulu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, berapa kali bapak ibu bertemu dengan bulan Ramadan? Pasti jawabannya kompak. Sesuai umur Ustadz. Ada yang umurnya sekarang 70. Berarti pernah berjumpa dengan bulan Ramadan sebanyak 70 kali. Kalau yang sekarang umurnya 50 tahun, berarti dia pernah berjumpa dengan bulan Ramadan sebanyak 50 kali. Pendek kata, ketika ditanya berapa kali kita pernah bertemu dengan bulan Ramadan, maka jawabannya sesuai umur. Pertanyaan yang kedua, sudah sekian kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, ada yang 20 kali, 50 kali, 80 kali, bahkan mungkin ada yang 100 kali lebih. Pertanyaan yang kedua, apa dampak positif dari ibadah Ramadan yang kita lakukan? Sebab kalau misalnya kita lihat survei, data, fakta yang ada, sebagian, kalau bisa dikatakan bukan sebagian kecil, tapi sebagian besar dari kaum muslimin dan muslimat, ya sekian banyak dia bertemu dengan bulan Ramadan, tapi faktanya, datanya, sayang sekali, dampak positif dari bulan Ramadan ternyata belum hinggap ke dalam jiwa dan hatinya. Contoh, yang lintah darat tetap lintah darat, yang korupsi tetap korupsi, yang buka aurat tetap buka aurat, yang dusta tetap dusta, yang gibah tetap gibah, yang suka ngelihat yang bening-bening, yang haram maksudnya, tetap lanjut. Nah ini kan apa dampak positifnya? Mana dampak positifnya?
Gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu dijawab dengan realita. Sudah terjawab dengan realita yang ada. Itu yang pertama, pertanyaan tentang berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan pertanyaan, apa dampak positif atau pengaruh dari ibadah Ramadan yang kita ya beberapa kali berjumpa dengannya. Oke. Kemudian yang berikutnya jamaah dirahmati Allah. Ada orang-orang yang dia pede, percaya diri bahwa dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tanpa doa. Dia lupain doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Dia lupa. Atau juga ketemu. Karena dia biasanya ketemu gitu. Atau juga ketemu. Ini tipe manusia yang boleh jadi terjangkit penyakit sombong. Karena tidak sedikit orang-orang yang berkata demikian, hari pertama dibangunin sahur, gak bangun-bangun untuk selama-lamanya. Gak bangun-bangun dia. Untuk selama-lamanya. Dibangunin sahur, nak. Ada anaknya dibangunin, nak. Sahur. Yuk bangun. Ternyata gak bangun-bangun untuk selamanya. Ada juga suaminya. Pah, bangun pah. Udah sahur nih. Enggak melek-melek. Untuk selama-lamanya. Juga istrinya, mah bangun, sahur, enggak juga bangun, selama-lamanya. Banyak yang kayak begitu Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka jangan putus doa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Akhirnya kemudian Allah kabulkan hari Senin. Berarti kan udah masuk tuh hari Senin itu bulan Ramadan. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Sedangkan waktu biasalah umumnya dunia dimulai dari jam 00 kan. Kita hari Senin itu udah masuk hari Selasa tuh kalau maghrib. Ya. Berarti alhamdulillah kita telah diizinkan oleh Allah masuk bulan Ramadan. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Oleh karena itu penting untuk bekal indah Ramadan. Boleh jadi nih bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Boleh jadi. Karena tak sedikit kerabat, saudara, tetangga, teman, sahabat, kenalan yang kemarin ketemu, sekarang nggak ketemu lagi, udah nggak ada dia. Kemarin tahun 2020 masih bisa ketemu dia. Tapi untuk nanti tahun 2021 besoknya nggak ketemu. Nah, itu jamaah dirahmati Allah. Maka ini sudah kita dapat clue-nya nih. Ya, bekal indah untuk Ramadan, jadikanlah seolah-olah bulan Ramadan yang kita akan jalani nanti insya Allah itu bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Belum tentu punya kesempatan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Yang udah meninggal dunia pengen banget kembali lagi di dunia, pengen bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW menerangkan, menjelaskan bahwa yang di dalam kubur yang sudah mati ada garansi ketika masuk bulan Ramadan siksaan yang diterima oleh yang Muslim tentu itu di stop sementara. Makanya dia merasa seneng gitu. Adanya bulan Ramadan. Teringat dulu, ya ampun. Begini ternyata keutamaan Ramadan. Sampai-sampai ada garansi. Ya kan pintu-pintu neraka ditutup ya. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar tuh. Dia nyesel dia yang udah mati ini. Ya, kenapa dulu waktu saya hidup menyia-nyiakan bulan Ramadan? Saya pakai dengan hal-hal yang kesia-an. Nah, Masya Allah. Jadi banyak ya keutamaan bulan Ramadan. Nanti kita ungkap sedikit. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama, bahkan Allah Ta'ala memanggil kita semuanya dengan panggilan keistimewaan, panggilan kekhususan, panggilan kesayangan.
dengan kata di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah panggil, Allah bujuk raya tuh, Masya Allah. Ya, itu maknanya ya ayyuhalladzina amanu adalah nidaul habibi wal khasi, panggilan kekhususan dari Allah, panggilan kesayangan, panggilan kecintaan dari Allah untuk kita semua nih yang beriman. Jadi mestinya kalau imam baca ya ayyuhalladzina amanu, hati kita berbunga-bunga mestinya. Karena itu maknanya kita lagi disayang-sayang sama Allah. Lagi dimanja-manja oleh Allah. Tapi karena belum tahu maknanya, ketika ada imam baca ya ayyuhalladzina amanu, biasa-biasa aja ya. Nah, jadi kita udah paham nih. Kata ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan khusus dari Allah untuk kita. Panggilan kesayangan. Bapak juga punya panggilan kesayangan kepada istri. Istri juga punya panggilan kesayangan pada suami. Ya kan? Ibunda Aisyah juga punya panggilan kesayangan yang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan ya Humairah. Siapa? Humairah. Apa artinya Humairah, Bu? Apa artinya Humairah? Salah. Bukan yang kemerah-merahan. Emangnya alpukat. Apa yang namanya? Yang merah-merah itu kesemek ya kan? Bukan. Emang bahasa Arab, kalau kita mau terjemahin bahasa Arab, kita tahu bahasa Arab, kita tanya orang Arab asli. Selama ini pasti Bapak Ibu mengartikan ya Humairah artinya kemerah-merahan ya. Bukan, artinya putih. Tapi kan gak enak dipanggil yang putih-putihan. Ya, artinya putih.